Desmond Sujaya Tarigan, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Komjen Pol Suyudi Aryoseto, Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Bapak Silmi Karim, dan Puspom TNI Bapak Maijen TNI Yusri Nuryanto, Direktur Interdiksi Narkotika dan Bea Cukai Bapak Syafi Hidayat, dan rekan-rekan POM dan juga dari dalam negeri, serta Direktur Penyidik BP POM dan seluruh rekan-rekan stakeholder instansi terkait yang hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam kegiatan konferensi pers ini dalam rangka pemusnahan dan mengumumkan keberhasilan pengungkapan jaringan narkotika Badan Narkotika Nasional pada periode Juli-September 2025. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya mewakili Bapak Menko Polhukam menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas keberhasilan tim dari BNN serta instansi yang berkontribusi dalam mengungkap jaringan narkotika di Indonesia. Kita berikan aplaus yang luar biasa. Ini adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam perang melawan narkoba. Oleh karenanya saya atas nama pemerintah dan wakil Bapak Menko Polhukam menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang hadir hari ini yang berkomitmen untuk menolak ancaman narkoba yang semakin masif pada anak-anak kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pada hari ini kita telah menyaksikan bagaimana Bapak Kepala BNN menyampaikan jaringan narkotika di Indonesia selama periode Juli hingga September 2025, di mana berhasil mengungkap jaringan dan kasus peredaran narkotika di berbagai wilayah Indonesia, mencakup Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, serta jaringan lintas negara seperti dari Malaysia. Dari seluruh pengungkapan tersebut, petugas BNN berhasil menyita total barang bukti narkotika dengan mencapai berat puluhan ton, termasuk ganja kering 2,5 ton, sabu lebih dari 120 kg, ganja sintetis cair, kokain, ekstasi, serta bahan kimia dan peralatan klandestin lainnya. Selain itu, aset hasil tindak pidana pencucian uang dari narkotika disita senilai 52 miliar rupiah. Total pelaku yang berhasil diamankan mencapai lebih dari 70 orang, termasuk pengendali, kurir, penerima paket hingga narapidana dan jaringan lintas negara. Seluruh pelaku dijerat dengan berbagai pasal dalam Undang-Undang Nomor 35 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara minimal 6 tahun dan maksimal 20 tahun. Keberhasilan dalam penangkapan para tersangka ini tentunya merupakan hasil kolaborasi yang intensif antara BNN, Polri, Imigrasi, Kejaksaan, Bea Cukai, militer, polisi, dan instansi lainnya, di mana di bawah koordinasi Kemenko Polhukam. Sebagaimana kita ketahui, sebanyak 3,6 juta jiwa penduduk Indonesia tercatat menjadi pengguna narkotika aktif. Tadi disampaikan 1,1 juta yang menjadi korban dari pengungkapan hari ini. Tentunya sebagian besar dari mereka adalah generasi muda, bahkan ada usia produktif, bahkan anak-anak SMA dan mahasiswa. Setiap harinya ratusan nyawa melayang akibat narkoba tanpa suara, tanpa headline. Ini adalah bencana nasional yang sistematis, masif, terorganisir. Jaringan narkotika internasional menyusup melalui pelabuhan-pelabuhan gelap, kawasan pesisir, dan bahkan lewat jalur udara dengan teknologi dan pola modus operandi yang terus berkembang. Mereka bekerja dengan kecanggihan logistik kuat dan uang yang tak terbatas. Dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto pada berbagai kesempatan telah menegaskan
bahwa perang terhadap narkoba adalah bagian dari upaya penyelamatan bangsa. Bapak Presiden menyampaikan dengan tegas, narkoba adalah senjata penghancur generasi. Ini bukan sekedar kejahatan. Ini adalah serangan terhadap kedaulatan bangsa. Negara tidak akan ragu menggunakan kekuatan maksimal untuk memberantasnya. Bukan hanya pesan moral, tapi komando langsung. Pemerintah akan bertindak lebih keras, lebih tegas, dan tanpa pandang bulu. Negara akan hadir dengan semua instrumen kekuasaan yang sah untuk menghancurkan sindikat narkotika sampai ke akar-akarnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, apa yang hari ini diungkap ke publik adalah hasil kerja yang panjang, kerja senyap, kerja berani, dan kerjasama dari berbagai pihak, dan tidak hanya berhenti, terus berkelanjutan sampai ke akar-akarnya. Oleh karena itu, mewakili Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, saya menyampaikan beberapa penekanan. Perkuat sinergitas lintas sektoral, tidak ada lembaga yang bisa bekerja sendiri, semua harus bersatu, BNN, Polri, TNI, Kejaksaan, Bea Cukai, Imigrasi, bahkan Pemda dan tokoh-tokoh masyarakat. Kita lakukan reformasi internal, aparat yang bermain dengan bandar narkoba harus dibersihkan tanpa ampun. Pengkhianatan bangsa tidak layak diberi tempat di institusi negara ini. Gunakan teknologi dengan masif. Kita harus mengimbangi kecanggihan jaringan narkoba dengan sistem pengawasan yang modern, baik dari pelabuhan, bandara hingga dunia digital. Lakukan pendekatan preventif dan rehabilitatif. Anak-anak muda yang terjerumus harus diselamatkan. Namun bandar besar dan pengedar kelas kakap harus dihukum seberat-beratnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya mengajak kita semua untuk menjadikan momen hari ini bukan hanya sebagai peringatan, tetapi sebagai panggilan untuk menyatukan kekuatan dan langkah untuk memerangi narkoba. Terakhir sekali lagi, kami atas nama pemerintah dan Kemenpolhukam mengucapkan terima kasih khususnya kepada Badan Narkotika Nasional dan seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi langkah kita dan menjadikan momentum kali ini sebagai bagian dari langkah-langkah besar berikutnya dalam menjaga masa depan generasi bangsa dan ancaman narkoba demi kelangsungan masa depan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai bersama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Irjen Pol Desmond Sujaya Tarigan, Deputi 4 Bidkor Kamtibmas Kemenkopolhukam, yang telah menyampaikan statementnya. Selanjutnya kami persilakan kepada Danpuspom TNI, Bapak Mojen TNI Yusri Nuryanto SIP CHR MP, untuk memberikan pernyataan ataupun statement. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, yang kami hormati Bapak Wamen Unipas, yang kami hormati Deputi 4 dari Menkopolhukam, serta undangan dari stakeholder yang terkait, serta yang kami hormati dan kami banggakan peserta yang hadir pada kegiatan siang ini. Saya dan Puspom TNI mewakili Panglima TNI mengucapkan selamat dan apresiasi yang sebesar-besarnya terhadap kegiatan yang sudah dilakukan BNN dengan bekerja sama dengan stakeholder yang lain, karena hampir setiap bulan kami diundang ke sini, Bapak, untuk menyaksikan kegiatan pemusnahan ini. Ini hal yang luar biasa. Ini baru 18 hari sudah menghasilkan seperti ini, belum sebulan ya. Tepuk tangan buat Bapak Kepala BNN. Nah, kemudian kami akan selalu mensupport, terutama nanti mungkin ada oknum TNI yang terlibat
dalam kegiatan tindak pidana narkoba ini kami akan siap mendukung dan kami akan menindak dengan tegas. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Sekali lagi selamat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Danpom TNI Majen TNI Yusri Nuryanto yang telah menyampaikan statementnya. Selanjutnya adalah statement dari perwakilan akademisi. Untuk itu kepada Rektor UNIPI Profesor Dr. Francisca Sestri, kami silakan. Terima kasih waktunya. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional, Bapak Komjen Polisi Profesor Dr. Suyudi Aryo Seto MSI, serta Bapak Deputi 4 Bidang Koordinator Kamtibmas, serta Bapak Wakil Menteri, dan juga para tamu undangan yang saat ini membantu di dalam pelaksanaan atau kegiatan pemberantasan narkotika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berterima kasih mewakili akademisi yang saat ini memang narkoba menjadi ancaman yang luar biasa bagi generasi muda sebagai penerus bangsa. Oleh sebab itu, kami selalu membuka dari BNN apabila bekerja sama dengan akademisi untuk melaksanakan pemberantasan ini sampai seakar-akarnya, dimulai dari generasi muda, yaitu para mahasiswa-mahasiswi yang saat ini perlu sekali diberikan pengarahan serta pendampingan, dan tentu akan ditindak secara tegas apabila para mahasiswa, para dosen, para penyelenggara akademisi apabila tersangkut atau memakai narkoba, apalagi menjadi pengagen atau sebagai pengedar narkoba, tentu akan ditindak secara hukum. Dan saya selaku pimpinan perguruan tinggi dan akan mengajak seluruh akademisi dan universitas-universitas atau perguruan tinggi di Indonesia untuk menindak para mahasiswa yang terindikasi dan memakai narkoba, segera dilakukan pemecatan. Itu sudah pasti, dan tentunya setiap awal dari kuliah umum harus selalu ditekankan bahwa akademisi selalu akan berperang dengan narkoba. Demikian sambutan dari kami selaku akademisi yang ada di Indonesia. Selamat kepada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia untuk terus melakukan kegiatan pemberantasan sehingga di 2045 nanti Indonesia akan terbebas dari narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor UNIPI yang telah menyampaikan statementnya. Bapak Ibu, demikian tadi telah kita ikuti pernyataan ataupun statement dari perwakilan kementerian dan lembaga. Selanjutnya yaitu pembacaan siaran pers ungkap kasus dan pemusnahan barang bukti narkotika yang akan disampaikan oleh PLT Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kepada yang kami hormati Bapak Brigadir Jenderal Polisi Bidi Wibowo SH SIK MH, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kepala BNN RI, yang kami hormati Bapak Menteri, pimpinan lembaga atau yang mewakili yang hadir pada kegiatan kita pada hari ini, para akademisi, tokoh masyarakat, pemuda, agama, rekan-rekan media,
dan yang saya muliakan Koordinator Staf Ahli BNN RI. Seizin Bapak Kepala BNN RI, saya akan membacakan rilis pengungkapan kasus sekaligus pemusnahan barang bukti yang dilakukan oleh BNN RI pada hari ini 15 September tahun 2025. BNN RI bersama stakeholders lainnya bekerjasama berhasil mengungkap beberapa kasus tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang di berbagai wilayah Republik Indonesia, baik itu Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Total barang bukti narkotika yang disita adalah 503.715,65 gram, jadi lebih dari setengah ton, yang terdiri dari berbagai jenis narkotika, yaitu sabu sebanyak 60.226,71 gram, sabu cair sebanyak 352 ml, ganja sebanyak 441.376,17 gram, ekstasi sebanyak 2.134 butir atau 791,77 gram, kokain sebanyak 1.321 gram, ganja sintetik sebanyak 80 ml. Selain itu, BNN juga menyita bahan kimia padat sebanyak 4.674,37 gram dan bahan kimia cair sebanyak 5.483 ml. Bapak Ibu hadirin sekalian dan rekan-rekan wartawan yang saya hormati, berikut beberapa kronologis pengungkapan kasus dan pemusnahan tindak pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang selama periode Agustus sampai dengan September tahun 2025. Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI, terdapat beberapa kasus yang diungkap oleh tim gabungan BNN RI dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pertama, paket ganja sintetis dari Malaysia. Pada tanggal 7 Agustus 2025, petugas menyita temuan paket di kantor pos Pasar Baru yang berisi narkotika jenis ganja sintetik sebanyak 80 ml yang dikemas dalam botol facial wash pengiriman dari Malaysia atas nama FH, WNI yang berada di Malaysia. Dikirim ke Pandeglang. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 2025, petugas mengamankan 2 orang berinisial RS dan MS sebagai penerima paket. Menurut pengakuan tersangka, cairan tersebut akan dicampur dengan liquid vape untuk diedarkan. Kedua, pada tanggal 15 Agustus 2025, petugas BNN RI mengungkap kasus pengiriman paket yang berisi narkotika ganja seberat 68.750 gram dan sabu seberat 1,27 gram dari Aceh Timur ke Medan dan menangkap seorang pria berinisial MB, Jalan Lintas Sumatera, Aceh Timur. 3. Pada tanggal 20 Agustus 2025, petugas mengamankan 2 laki-laki berinisial AB dan IM di daerah Langsa Barat, Kota Langsa, Aceh, yang membawa narkotika jenis ganja seberat 250.343,30 gram. Dari pengakuan tersangka, narkotika tersebut berasal dari KS yang diperoleh dari IB di Gayo Luas, rencananya akan diserahkan kepada pembeli KN di Medan. Keempat, pada tanggal 21 Agustus 2025, di daerah Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, petugas mengamankan 3 orang kurir berinisial DR, DS, dan IP dan menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 35.937 gram. Kemudian petugas mengamankan seorang pengendali kurir berinisial KM di Dusun Darussalam, Bangko Pusaku, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dan seorang pemasok narkotika dari Madura berinisial MN di Bangkalan, Provinsi Jawa Timur. Pada tanggal 14 Agustus 2025, petugas BNN RI berhasil mengungkap adanya laboratorium produksi narkotika atau clandestine lab di Desa Jaranan Sewon, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Petugas menangkap seorang berinisial NK di tempat kejadian perkara. Petugas menemukan barang bukti narkotika jadi sabu seberat 0,02 gram dalam bentuk serbuk dan 336 ml dalam bentuk cairan. Bahan-bahan kimia padat sebanyak 1.379,06 gram, bahan-bahan kimia cair sebanyak 693 ml, dan peralatan laboratorium yang digunakan sebanyak 22 jenis. Kelima,
pada tanggal 10 September 2025, petugas gabungan BNN, Polri, TNI, dan Satpol PP, Kejaksaan Tinggi, Bea dan Cukai, Dinas Pertanian, dan Dinas Kehutanan melakukan pemusnahan ladang ganja seluas 2 hektar di 2 lokasi di Kabupaten Aceh Besar. Petugas memusnahkan sekitar 5.000 batang ganja dengan berat sekitar 2,3 ton. Bapak Ibu hadirin sekalian dan rekan-rekan wartawan yang saya hormati, selain petugas BNN Pusat, BNNP dan jajaran juga melakukan kegiatan pengungkapan kasus sebagai berikut. 1. BNNP Riau, pada tanggal 8 Agustus 2025, petugas BNNP Riau mengamankan 2 orang berinisial RS dan MS di loket Indah Kargo, Kelurahan Simpang Baru, Kecamatan Binawidya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 22.413,2 gram. Petugas kemudian menemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 38.937,9 gram setelah dilakukan penggeledahan di atap gedung PKN Kampus UIN Suska Riau. 2. BNNP Sumatera Barat, pada tanggal 8 September 2025 di jalan lintas perbatasan Provinsi Sumbar, tim pemberantasan BNNP Sumbar dan jajaran berhasil mengamankan 3 orang kurir berinisial FW, TY, dan MR, seorang pengendali kurir berinisial EJ, dan seorang pria berinisial DN, warga binaan Rutan Lubuk Sikaping, diduga sebagai bandar. Petugas berhasil menyita barang bukti narkotika jenis ganja seberat 50.000 gram. BNNP Sumatera Selatan, pada tanggal 2 Agustus 2025 di Desa Tanjung Kerang, Kecamatan Bapat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, petugas mengamankan 2 orang kurir berinisial AS dan SM dan menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 5.350 gram dan ekstasi sebanyak 1.570 butir atau setara 602,68 gram. Kemudian petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap seorang penerima paket berinisial BD di Jalan Lingkar Timur, Prabu Mulih, Kota Prabu Mulih, Provinsi Sumatera Selatan. Kedua, pada tanggal 11 Agustus 2025 di Jalan Lintas Muara Enim, Desa Perjito, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, petugas mengamankan 3 orang berinisial PD, AH, dan JS. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 326 gram dan ekstasi sebanyak 50 butir atau setara 23 gram. 4. BNNP Kepulauan Riau, pada tanggal 11 Agustus 2025, tim pemberantasan BNNP Riau mengamankan seorang tersangka berinisial MN di Jalan Bintang Sayang Resort, Sebong Pere, Kecamatan Teluk Sebong, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, dan menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1.000 gram. Kedua, petugas melakukan penangkapan terhadap kasus-kasus pengiriman narkotika yang menggunakan jasa ekspedisi. Pada tanggal 13 Agustus 2025, petugas BNNP Kepri bersama petugas Bea Cukai Batam mengamankan seorang berinisial AA di Ruko Alexandria, Taman Boloy, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan menyita narkotika jenis ganja seberat 844 gram. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2025, petugas menyita narkotika ganja seberat 2.895 gram yang dikirim melalui jasa paket. Paket tersebut berasal dari Medan, tujuan Tanjung Pinang, Kepri. Ketiga, pada tanggal 7 September 2025, petugas Bea dan Cukai bersama BNNP Kepri Hang Nadim Batam mengamankan 2 orang pemilik koper berinisial GS dan TS berisi narkotika jenis sabu seberat 967 gram. BNNP Lampung, pada tanggal 12 Agustus 2025, petugas BNN Lampung menangkap pria berinisial SA di pinggir jalan dekat pintu tol Natar KM 96, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 2.050,04 gram yang disimpan di bawah bak truk dalam sasis mobil. Kedua, pada tanggal 5 September 2025, petugas BNNP Lampung berhasil mengamankan DPO kasus narkotika, yaitu seorang perempuan berinisial EL di Hotel Alam Sutra, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Kemudian pada tanggal 6 September 2025, petugas menangkap seorang pria berinisial TC, diduga sebagai keuangan dari saudara EL di rumah makan Solaria Alam Sutra, Tangerang Selatan.
Pada tanggal 7 September 2025, petugas kembali melakukan penangkapan 2 pria berinisial CS dan J yang berperan sebagai penyimpan narkotika di Hotel Mandarin, Lampung Tengah. Petugas kemudian menyita sabu seberat 11.000 gram di rumah mertua saudara J di Bandar Jaya, Lampung Tengah. 6. BNNP Jawa Barat. Petugas BNP Jawa Barat berhasil mengamankan pengedar narkotika berinisial FD di desa Panyocokan, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung, dan menyita narkotika jenis ganja seberat 4.470 gram. Barang berasal dari Sumatera yang disita pada bulan Juli tersebut akan dilakukan pemusnahan pada saat ini. BNNP Jawa Timur, pada tanggal 22 Agustus 2025, petugas BNP Jawa Timur mengamankan seorang berinisial AM di Jalan Jengkesi Tamanan, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menyita paket narkotika jenis ganja seberat 425,5 gram, dan pada tanggal 29 Agustus, petugas berhasil menyita barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1.199,31 gram. 8. BNNP Bali. Peredaran narkotika di wilayah pariwisata Bali terus terjadi dengan berbagai modus, jenis barang bukti, dan dilakukan oleh berbagai kelompok jaringan, baik jaringan domestik maupun jaringan internasional. Peredaran narkotika kelompok WNA di Bali pada tanggal 4 September 2025, petugas BNNP Bali berkolaborasi dengan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Ngurah Rai berhasil mengamankan seorang WNA Inggris berinisial KG dengan barang bukti narkotika jenis kokain seberat 1.321 gram. Petugas juga mengamankan WNA Inggris lainnya berinisial PE sebagai pengambil paket di sebuah villa daerah Banjar Pengembangan, Kabupaten Badung. Kedua, pada tanggal 3 September 2025, petugas mengamankan seorang berinisial LA di pinggir Gang Kubu Jalan Taman Pancing Timur, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Barang bukti narkotika disita ganja seberat 1.063,27 gram. BNNP Kalimantan Tengah, pada tanggal 24 Agustus 2025, tim pemberantasan BNP Kalimantan Tengah mengamankan seorang berinisial FE di Desa Tampang, Tumbang Anjir, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Petugas berhasil menyita narkotika jenis sabu seberat 1.021,4 gram dan ekstasi sebanyak 24 butir. BNNP Kaltara dan BNP Sulsel juga berhasil mengamankan 3 orang tersangka dengan barang bukti kurang lebih 3.000 gram. Bapak Ibu hadirin sekalian dan rekan-rekan wartawan yang saya hormati, pada kesempatan ini BNNRI juga melakukan pengungkapan kasus jaringan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari kejahatan narkotika, jaringan Palembang. Petugas mengungkap jaringan Suternedi dan kawan-kawan di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Kasus ini bermula dari pengembangan penyidikan terhadap beberapa pelaku tindak pidana narkotika dan tindak pidana pencucian uang hasil dari narkotika yang sebelumnya pernah ditangkap oleh BNN dan telah ingkrah dengan pelaku berinisial KD, FR, dan MZ dengan nilai transaksi dari hasil bisnis narkotika agregat 13 miliar. Berdasarkan hasil pemeriksaan para pelaku dan fakta penyidikan, penyidik BNN kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap STR, APJ, dan DB. Tersangka DB adalah DPO dari tindak pidana narkotika dan TPPU narkotika yang ditangani oleh BNNP Sumatera Selatan. Total aset dari ketiga tersangka tersebut dapat disita atau diamankan oleh Direktorat Tindak Pidana Pencucian Uang BNN RI kurang lebih senilai Rp52.788.500.000. Bapak Ibu hadirin sekalian, pada kesempatan ini BNRI juga melakukan pemusnahan terhadap barang bukti narkotika yang telah mendapatkan penetapan status dari kejaksaan. Oleh sebab itu kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam kesempatan ini para penyidik yang menangani perkara dari Badan Narkotika Nasional Provinsi beserta teman-teman Jaksa P16 juga hadir melalui Zoom meeting untuk memastikan bahwa acara daripada kegiatan pemusnahan bukti adalah berlangsung sesuai dengan ketentuan. Adapun total barang bukti narkotika yang dilakukan pemusnahan pada kesempatan ini adalah sebagai berikut. Pertama, barang bukti narkotika sabu semula total 49.053,97 gram. Kemudian dilakukan penyisihan barang bukti untuk pemeriksaan laboratorium yaitu sebanyak 240,26 gram.
pembuktian perkara di pengadilan sebanyak 16,93 gram, dan untuk keperluan ilmu pengetahuan sebanyak 2 gram, sehingga sabu yang dimusnahkan sebanyak 48.794,78 gram. Kedua, barang bukti ganja semula sebanyak 389.706,67 gram, kemudian dilakukan penyisian untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 2.045,23 gram, dan pembuktian perkara di pengadilan sebanyak 5,36 gram, sehingga ganja yang dimusnahkan sebanyak 387.656,8 gram. Ketiga, barang bukti ekstasi semula sebanyak 2.134 butir, kemudian dilakukan penyisian untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 23 butir, dan pembuktian di pengadilan sebanyak 25 butir, sehingga ekstasi yang dimusnahkan sebanyak 2.086 butir. Keempat, barang bukti kokain semula sebanyak 1.321 gram, kemudian dilakukan penyisian untuk pemeriksaan laboratorium sebanyak 0,19 gram, dan pembuktian di pengadilan sebanyak 10,41 gram, sehingga kokain yang dimusnahkan sebanyak 1.310,40 gram. Dan kelima, narkotika jenis sabu dalam bentuk cairan sebanyak 336 ml, dan bahan kimia prekursor yang dimusnahkan sebanyak 4.638,65 gram dan 5.237 ml. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya selaku PLT Deputi Pemberantasan tetap memberikan semangat kepada pendekar-pendekar anti narkotika yang berada di lapangan. Kami tahu bahwa organisasi ini belum mampu menyediakan semua kebutuhan dan kelengkapan yang Anda butuhkan di lapangan dengan memadai. Namun demikian, berdasarkan semangat dan pengabdian kita kepada negara dan bangsa ini, mari kita tetap melanjutkan tugas, pantang menyerah, tetap semangat, gilas semua bandar narkotika di seluruh wilayah Indonesia. Insya Allah itu menjadi amal ibadah bagi kita sekalian. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selesai. Terima kasih kami ucapkan kepada Brigjen Pol Budi Wibowo PLT Deputi Pemberantasan BNN-RI yang telah membacakan siaran pers ungkap kasus dan pemusnahan barang bukti narkotika. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pembacaan siaran pers terkait cairan vape yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kepada Brigjen Pol Dr. Supianto MSI, kami silahkan. Mohon izin kami melanjutkan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Deputi Pemberantasan, terutama terkait dengan penanganan vape atau rokok elektrik atau juga disebut dengan rokok elektronik. Mohon izin kami dari Puslet Narkotika BNN melaporkan bahwa pada periode Juli sampai dengan September 2025 kami telah menerima dan melakukan pengujian sampel cairan vape dari penyidik BNN Pusat maupun BNN Provinsi sebanyak 341 sampel cairan vape. Adapun rincian dari hasil pengujian, yang pertama bahwa terdapat 12 sampel yang positif mengandung narkotika golongan 1 dengan rincian A, campuran antara MDMB Inaka dan MDMB 4N Tinaka sebanyak 1 sampel dari BNNP DKI. B,
mengandung campuran MDMP Inaka dan MDMP 4N Pinaka 3 sampel dari BNNP Jawa Barat. C. Campuran MDMP 4N single MDMP 4N Pinaka ada 6 sampel dari Direktorat Interdiksi BNN. Kemudian D. MDMP 4N Pinaka 1 sampel dari BNNP Jawa Barat. Kemudian E. Mengandung metamfetamin 1 sampel dari BNNP DKI. Kemudian di samping mengandung narkotika, kita juga mendapatkan 23 sampel yang positif mengandung etomidat. Jadi etomidat adalah masuk kategori NPS, namun untuk di Indonesia belum diatur secara resmi oleh undang-undang, namun sekarang sedang dalam kajian yang intensif oleh Komite Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor dengan rincian A dari Direktorat Interdiksi BNN sebanyak 6 sampel, kemudian dari Direktorat Intelijen BNN ada 1 sampel, kemudian dari BNNP DKI ada 1 sampel, dan dari BNNP Sumatera Utara sebanyak 15 sampel. Puslap Narkotika BNN selain menerima dan melakukan pengujian sampel cairan vape dari penyidik BNN, juga menerima dari penyidik Polri maupun penyidik TNI. Dalam kaitan terkait dengan vape, kami juga telah menerima dan menguji cairan vape dari penyidik Polri, yaitu dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 15 sampel dan mengandung narkotika golongan 1 jenis THC atau ganja. Berdasarkan hasil pengujian terhadap berbagai sampel cairan vape, dapat disimpulkan bahwa cairan vape memiliki tren berpotensi untuk digunakan sebagai media penyalahgunaan narkotika maupun NPS di Indonesia. Demikian yang dapat kami laporkan. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada Kapuslet BNN RI. Baik Bapak Ibu, selanjutnya mari kita dengarkan bersama pembacaan siaran pers terkait dampak kandungan cairan vape yang akan disampaikan oleh Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kepada Bapak Dr. Bima Ampera Bukit MKes, kami silahkan. Terima kasih. Saya juga meneruskan kegiatan sebelumnya yang sudah dibacakan oleh Kepala Pusat Laboratorium BNN. Mohon izin Pak Kepala dan Bapak-bapak pimpinan lembaga atau yang mewakilinya dan seluruh peserta yang hadir pada saat ini. Tadi sudah dikatakan bahwa ada beberapa zat yang sudah diperiksa dan terdapat di dalam kandungan vape. Maka dari itu kami dari Deputi Bidang Rehabilitasi mencoba memberikan kepada kita semua pengetahuan tentang efek dari zat tersebut kepada tubuh manusia dan apa dampaknya terhadap tubuh manusia. Nah, etomidat yang pertama tadi adalah etomidat, itu memang adalah obat keras dan biasanya dipakai untuk obat anestesi. Jadi etomidat itu adalah obat untuk anestesi. Jadi jika digunakan atau disalahgunakan maka berefek pada manusia. Ada yang mengatakan mual dan sekaligus muntah. Kemudian ada namanya mioklonus, yaitu adalah gerakan-gerakan otot atau hentakan otot yang tanpa disadari yang muncul secara tiba-tiba. Kemudian dapat mengakibatkan perubahan pada tekanan darah dan denyut jantung berubah yang disebut dengan aritmia jantung. Etomidat juga pernah dilaporkan dapat menyebabkan apnu atau henti napas. Kemudian dilaporkan juga pernah menyebabkan laryngospasme, yaitu kondisi penyempitan pada batang tenggorokan secara mendadak
sehingga dapat menghambat jalan nafas atau jalan udara ke paru-paru dan menyebabkan kesulitan bernapas sehingga dapat menimbulkan kematian. Kemudian efeknya juga dapat menyebabkan kejang-kejang. Kemudian dilaporkan juga banyak kasus bahwa etomidat dapat menyebabkan gagal ginjal. Demikian adalah efek etomidat terhadap tubuh manusia. Kemudian berikutnya adalah ada beberapa tadi yang dilaporkan mengenai MDMB Inaka dan MDMB 4EN Pinaka. Ini adalah golongan kanabinoid sintetik yang memang disebut dengan new psychoactive substances. Jadi ini dapat menyebabkan kecanduan berat pada manusia. Dia menyebabkan perilaku yang agresif dengan kekerasan. Kemudian orang tersebut dapat terjadi perubahan persepsi, terutama persepsi terhadap waktu atau sering disebut dengan disorientasi waktu. Kemudian dapat menyebabkan cemas, mudah tersinggung, dan halusinasi. Juga dapat menyebabkan perubahan pada irama jantung menjadi lebih cepat, tekanan darah naik, dan akhirnya bisa menyebabkan stroke. Kemudian menimbulkan kejang, kehilangan kesadaran, dan dilaporkan juga pernah menjadi penyebab kematian mendadak. Kemudian yang berikutnya adalah metamfetamin. Ini sudah sama-sama kita ketahui adalah narkotika golongan 1 yang nama pasarannya disebut sabu. Jadi efek pada manusia adalah bisa menyebabkan kecanduan berat, kemudian penurunan nafsu makan, akhirnya apa? Berat badan turun drastis. Kemudian orang tersebut tidak bisa tidur atau istilahnya adalah insomnia, kemudian gangguan parah pada gigi. Orang tersebut disebut dengan mad mouth. Kemudian ini yang paling penting saya rasa menjadi perhatian bagi kita, metamfetamin dapat menyebabkan kerusakan otak secara permanen, sehingga adanya penurunan fungsi kognitif dan daya ingat pada orang yang menggunakan, sehingga orang tersebut tidak bisa merencanakan hidupnya dan tidak bisa mengambil keputusan karena kerusakan otak permanen tersebut. Kemudian perilaku agresif dan berpotensi menjadi kekerasan. Kemudian adanya gangguan alam perasaan, baik cemas, perasaan yang menyebabkan seperti depresi, paranoid, dan dapat menimbulkan gejala-gejala gangguan jiwa atau disebut dengan psikosis. Kemudian dapat menyebabkan gagal jantung dan tekanan darah meningkat, kemudian kejang dan stroke. Kemudian yang terakhir adalah THC atau ganja yang memang gejalanya untuk manusia itu hampir sama dengan ganja sintetik. Tapi orangnya juga bisa menjadi halusinasi, kemudian paranoid, dan bisa menyebabkan kerusakan pada otak secara permanen. Saya kira itu tambahan dari kami dari Deputi di bidang rehabilitasi terkait dengan bahaya dari zat-zat tersebut. Saya kembalikan, terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Deputi Rehabilitasi BNN. Bapak Ibu, selanjutnya kita beralih kepada acara sesi tanya jawab. Pada kesempatan ini kami persilakan kepada rekan-rekan media untuk menyampaikan pertanyaan seputar kegiatan pemusnahan barang bukti narkotika maupun upaya pemberantasan narkotika oleh BNN RI. Kami persilakan untuk 2 orang penanya. Mohon agar menyebutkan nama serta asal media. Kami silakan. Baik, selamat pagi, Komandan. Perkenalkan saya Munir dari Koran Warta Kota. Yang